Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pertemuan kita hari ini. Kita akan melanjutkan pembahasan kita minggu kemarin, yaitu tentang persamaan linier satu variabel. Oke, kalian masih ingat apa itu tentang persamaan linier satu variabel? Ya, persamaan linier satu variabel itu adalah sebuah persamaan yang terdiri dari satu variabel. Ingat ya, terdiri dari satu variabel. Kemarin kita sudah bahas tentang yang mana yang termasuk PLSV satu variabel dan mana yang bukan termasuk PLSV gitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas lebih lanjut mengenai persamaan linier satu variabel. Oke. Nah, ini tentang persamaan. Persamaan itu artinya berarti kan ada sama dengan ya, ada sama dengan. Misalkan nih, kita punya 9 sama dengan 9. Oke, pernyataan ini betul karena 9 sama dengan 9. Oke, salah satunya kita rubah bahwa 7 tambah 2 itu akan jadi sama dengan 9. Betul ya? Oke, 7 tambah 2 kan emang 9. Oke. Nah, selanjutnya kita rubah satu angka ini menjadi sebuah variabel. Misalkan nih, 7-nya kita ganti jadi X. Jadi X tambah 2 sama dengan 9. Nah, bentuk yang terakhir ini yang kita sebut jadi persamaan linier satu variabel. Dari mana? Karena pangkatnya berbentuk linier, pangkat 1, dan hanya terdiri dari satu variabel, yaitu X. X tambah 2 sama dengan 9. Nah, ini yang kita sebut dengan persamaan linier satu variabel, gitu ya. Nah, sehingga ciri dari PLSV itu kalian harus ingat dan dicatat bahwa ciri-ciri dari PLSV, cirinya ya, ciri dari PLSV itu satu, dia harus berbentuk linier. Bentuk linier atau pangkat 1. Siapanya berpangkat 1? Variabelnya. Ya, variabelnya harus berpangkat 1. Dan yang kedua, itu harus terdiri dari satu variabel. Gitu ya. Nah, contohnya misalkan nih, contoh X tambah 3 sama dengan 4, maka ini dia termasuk PLSV. Kenapa? Karena terdiri dari satu variabel X dan hanya berpangkat 1 gitu ya. Oke, yang kedua, X kuadrat tambah 3 sama dengan 4. Apakah ini PLSV? Bukan. Kenapa bukan? Karena X-nya berpangkat 2. Oke, berarti ini kita sebut bukan PLSV. Ingat, syarat PLSV itu pangkatnya harus 1. Jadi kalau lebih dari 1 bukan PLSV. Atau misalkan X tambah Y sama dengan 5. Apakah ini PLSV? Ya, bukan juga. Kenapa? Karena terdiri dari dua variabel X dan Y. Sedangkan PLSV itu harus satu variabel. Namanya juga satu variabel. Jadi yang ini bukan PLSV. Keempat, misalkan ada X sama dengan 3X tambah 2. Apakah ini PLSV? Oke, variabelnya ada dua Pak, X di kiri sama dengan 3X di kanan. Nah, tapi kalau kita lihat, ini kan variabelnya sama-sama X. Dan pangkatnya juga sama-sama 1. Terus operasinya itu tambah dan sama dengan. Maka ini kita sebut PLSV. Oke, ini nanti nyambung ke bagaimana menyelesaikan bentuk PLSV. Oke. Nah, setelah ini kita akan ada tugas mandiri yang harus kalian kerjakan. Oke, tugas mandirinya. Itu tentukan tugas 1 ya. Tentukan mana yang PLSV, mana yang bukan.
Kalian tentukan mana yang termasuk PLSV dan mana yang bukan PLSV. Oke. Oke, bahasan kita selanjutnya itu tentang menyelesaikan PLSV. Untuk menyelesaikan bentuk persamaan linear satu variabel, yang perlu kita lakukan adalah merubah. Merubah apa? Merubah bentuknya. Bentuknya sehingga di persamaan itu akan ada dua ruas ya. Kita sebut dia sebagai ruas kiri sama dengan ruas kanan. Ruas itu bagian. Jadi ada dua bagian. Satu bagian kiri sama dengan dan bagian kanan sama dengan gitu. Nah, kita rubah ruas kirinya itu jadi hanya ada variabel. Variabel itu x-nya doang atau y-nya doang gitu ya. Dan ruas kanan kita rubah jadi konstantanya saja. Oke, konstanta itu sebuah bilangan gitu. Jadi contohnya kalau misalkan x dikurangi 3 sama dengan 4. Nah, maka yang 3 di sebelah kiri ini harus kita hilangkan sehingga hanya tersisa x gitu ya. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Ikuti terus materi kita hari ini. Stay tune ya. Oke, nah bagaimana cara menyelesaikan persamaan PLSV? Ingat tadi kita harus merubah ruas kirinya hanya terdiri dari variabel, oke? Sehingga yang bukan variabel itu harus kita hilangkan. Nah, ingat cara menghilangkannya berarti kalau kita ketemu dengan kurang, maka kita harus hilangkan dengan tambah, gitu ya. Jadi kalau misalkan dia tambah, maka kita hilangkan dengan kurang. Itupun dengan kali dan bagi. Kalau kita ketemu kali, maka harus dibagi. Kalau ada bagi harus dikali. Contohnya misalkan nih, x dikurangi 3 sama dengan 4. Kita akan hilangkan 3. Kita akan hilangkan 3. Nah, karena 3-nya negatif, berarti kan kita harus tambah. Nah, caranya gimana? Berarti kita tulis gini, kedua ruas kita tambah dengan 3. Oke ya, kita hilangkan negatifnya dengan kedua ruas tambah dengan 3. Berarti x dikurangi 3 ditambah 3, ruas kiri tambah 3, maka yang kanan juga harus ditambah 3. Itu kan kedua ruas ditambah 3. Oke, sehingga hasilnya berapa? 3 dikurangi 3 itu habis ya, 0. Nah, sehingga jadi x sama dengan 7. 4 tambah 3, 7. Nah, ruas kiri sudah terdiri dari variabel, ruas kanan hanya konstanta. Berarti penyelesaian dari x dikurangi 3 sama dengan 4 itu x sama dengan 7. Gitu ya. Oke, contoh yang kedua, misalkan kita ketemu dengan bilangan 2x min 4 sama dengan x min 5. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Berarti kita harus kalikan dulu, distribusikan dulu nih 2-nya terhadap tanda kurung. Oke, ingat materi aljabar kemarin, perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar. Ya, gimana cara mengalikannya? Kalikan secara distribusi. 2 kali ke x berarti 2x gitu ya. Terus 2 kalikan ke min 4 jadi berapa? Min 8. Tuh, jadi x min 5. Oke, tugas kita adalah merubah apa? Ya, merubah ruas kiri hanya terdiri dari variabel, ruas kanan terdiri dari konstanta. Berarti kita hilangkan dulu nih negatif 8. Caranya, kedua ruas kita tambah dengan 8. Ya, jadinya 2x min 8 ditambah 8 sama dengan x dikurangi 5 ditambah 8. Nah, jadi berapa? 2x, ini kan 8 kali 8 habis ya. Jadi 2x sama dengan x negatif 5 ditambah 8 plus 3. Oke. Nah, tapi di ruas kanan masih ada x.
Nah, karena masih ada X, maka kita hilangkan dengan kedua ruas. Kita lihat X-nya tandanya positif ya. Karena tandanya positif, berarti kita kurangi dengan X. Gitu ya. Kita kurangi dengan X sehingga didapat hasilnya 2X dikurangi X sama dengan X ditambah 3 dikurangi X. Nah, nanti X-nya hilang sehingga didapat X sama dengan 3. 2X dikurangi X. Ingat penjumlahan bentuk aljabar ya. Materi kita di pertemuan 2 minggu yang lalu. Jadi kalau ada variabel X dikurangi X, variabelnya sama, pangkatnya sama, maka cukup kurangi dengan bilangannya saja. 2 kurangi 1, X1 gitu ya. Oke, sehingga didapat penyelesaian dari bentuk ini 2 dikali X dikurangi 4 sama dengan X dikurangi 5, itu X sama dengan 3. Oke, selesai ya. Oke, berikutnya tugas mandiri. Oke, tugas mandiri yang kedua. Ini tugas mandiri 2 soal lagi. Kalian kerjakan, carilah nilai X yang memenuhi dari kedua persamaan ini. Ya. Oke, tuliskan di buku catatannya dan nanti laporkan di form yang sudah disediakan. Oke, nah biasanya soal di PLSV itu berbentuk cerita gitu. Nah, kalau misalkan soalnya bentuk cerita, itu gimana yang ngerjainnya? Nih, misalkan ada soal gini nih. Gabriel membeli 3 skin hero di Mobile Legends. Siapa yang suka beli skin? Oke. Nah, dia beli 3 skin, terus dia bayar seharga 150.000. Nah, ketika dia bayar 150.000, ternyata ada kembalian. Kembaliannya 30.000 gitu ya. Ada kembaliannya 30.000. Yang ditanyakan adalah berapa harga satu skinnya. Nah, gimana cara kita mengerjakannya? Cara kita mengerjakannya pertama adalah cari dulu model matematikanya, bentuk matematikanya kayak gimana. Nih, misalkan kita tulis misal skin hero itu, kita misalkan hero ya, hero itu adalah X. Oke, kita misalin dulu skin hero-nya itu X, sehingga 3 skin hero jadi 3X gitu kan ya, 3X, terus dia bayar seharga 150.000 sehingga dia mengeluarkan 150.000 dan kembaliannya 30.000. Artinya kalau dia punya kembalian harga 3 skin gitu kan ya, ditambah kembalian yang dia dapat, itu totalnya ini harus 150.000 gitu ya. Nah, sehingga kita tuliskan bisa kayak gini, 3 skin hero 3X, karena tadi skin kita misalin X, ditambah kembaliannya 30.000, itu hasilnya harus 150.000 gitu ya. Nah, kan gimana cara menyelesaikannya? Ingat, sisakan ruas sebelah kiri itu variabel, sehingga 30.000-nya harus pindah nih, harus hilang. Berarti kita kurangkan kedua ruas dengan 30.000 gitu ya. Nah, jadi 3X tambah 30.000 kurang 30.000 sama dengan 150.000 dikurangi 30.000. Udah. Oke, jadi berapa? Jadi yang ini hilang ya. Jadi 3X sama dengan 120.000. Oke. Nah, next tinggal 3-nya nih. 3X artinya ini kan kali ya. 3 kali X. Nah, maka untuk menghilangkan kali kita bagi. Maka kita bagi kedua ruas dengan 3. Ya. Kita bagi kedua ruas dengan 3. Oke, sehingga didapat 3. Ini bagi dengan 3. Jadi 3X per 3 sama dengan 120.000. Kita bagi dengan 3.
Oke, berapa hasilnya? Jadi X sama dengan 40.000 gitu ya. Oke, nah jadi hasilnya 40.000. Ini salah satu cara menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Nah, untuk soal-soal yang lainnya kalian bisa coba kerjakan yang ada di buku paket ya. Coba latihannya. Mungkin nanti ada tambahan dari guru mata pelajarannya. Kalau ada yang mau didiskusikan, yuk mari kita diskusi di grup matematikanya ya. Masing-masing boleh, atau mau komen di video ini juga boleh. Oke, nah itu tadi pertemuan kita hari ini membahas tentang PLSV. Yang pertama, kalian harus bisa membedakan mana yang termasuk PLSV dan bukan. Yang kedua adalah bagaimana cara menyelesaikan bentuk PLSV. Ingat, menyelesaikan bentuk PLSV itu merubah ruas kiri sehingga tersisa variabel, dan luas kanan konstantanya saja gitu ya. Nah, sekian pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.